Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pada pagi hari ini anak-anakku? Semoga anak-anakku semuanya sehat walafiat sehingga bisa semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadikan ilmu yang manfaat, barokah fid-dini wad dunya wal akhirah. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku semuanya, sebelum saya terangkan, mohon anak-anakku dipersiapkan alat tulis serta buku catatan sehingga apabila ada hal-hal yang kurang paham bisa ditanyakan di WA. Anak-anakku semuanya yang kami banggakan, untuk kali ini saya akan menerangkan bab 10 bagian ke-1 yang membahas tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Kompetensi dasar 1.8 menjelaskan meyakini bahwa beramal soleh dan berbaik sangka adalah ajaran pokok agama. Yang kedua 2.8 memiliki sikap gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. 3.8 memahami makna perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. 4.8 menyajikan contoh perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Adapun tujuan pembelajaran pada bab 10, pertama, mendeskripsikan pengertian beramal soleh dengan benar. 2, menunjukkan dalil beramal soleh dengan benar. 3, menunjukkan contoh perilaku beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Keempat, berperilaku beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kelima, menjelaskan manfaat beramal soleh dengan benar. Sekarang membahas tentang amal soleh. Pengertian amal soleh. Amal soleh berasal dari kata amilus, artinya segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional Al-Quran serta sunnah. Berarti amal soleh yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain sesuai dengan akal rasional Al-Quran serta sunnah. Lawan dari amal soleh adalah amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan madarat bagi pelakunya maupun orang lain. Dalil tentang beramal soleh
atau dalil nakli. Kemarin sudah saya terangkan dalil nakli itu apa? Dalil nakli itu dalil yang berdasarkan Al-Quran atau hadis. Nah sekarang dalil nakli tentang beramal soleh itu Quran surat Al-Asr ayat 2 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. 3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Nah, surat Al-Asr ini menjelaskan bahwa perintah tentang apa? Tentang beramal soleh. Di dalam Quran surat Al-Asr ini ada 4 pokok. Pertama yaitu semua manusia dalam keadaan kerugian kecuali 1, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang mengerjakan amal soleh. Yang ketiga, orang yang nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran. Yang keempat, yang nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Itulah inti dari Quran surat Al-Asr, perintah tentang beramal soleh. Sebelum saya menerangkan syarat sah amal soleh, ya, surat Al-Asr tadi sudah, ya, intinya orang yang, ya, semua orang itu dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Seorang yang beriman tanpa diikuti amal soleh, maka keimanannya tidak ada artinya. Ya, coba anak-anakku, orang yang beriman tanpa diikuti amal soleh, maka keimanan seseorang tidak ada artinya. Makanya beramal soleh itu, iman dan amal soleh itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sebaliknya, amal soleh tanpa didasari iman, maka amalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keimanan seseorang harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh harus dilandasi dengan keimanan yang benar. Sekarang syarat sah amal soleh. Pertama, amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Berarti harus punya ilmu. Yang kedua, amal soleh dikerjakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang ketiga, amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Itulah, ya, syarat sah amal soleh.
Amal soleh merupakan salah satu syarat seseorang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita ya ingin bahagia hidup kita baik di dunia dan di akhirat, maka hendaknya kita selalu banyak beramal soleh. Tadi sudah dijelaskan, orang yang beriman, antara iman dan amal soleh itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu ya kita hendaknya beriman dan selalu beramal soleh. Sehingga apa? Sehingga bisa mendapatkan kebahagiaan, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat kelak. Macam-macam amal soleh. Macamnya amal soleh ada 3. 1. Amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya amal soleh terhadap Allah yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangannya. Contoh 1, sholat, melaksanakan sholat. Berarti kalau kita melaksanakan sholat termasuk melaksanakan amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengeluarkan zakat, puasa. Contoh yang lain, membaca Al-Quran. Berarti kalau kita membiasakan diri membaca Al-Quran, berarti bukti kita melaksanakan ya, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, memulai sesuatu dengan membaca basmalah dan mengakhiri dengan hamdalah. Karena sesuatu kebaikan tanpa membaca basmalah tidak akan membawa berkah. Oleh karena itu anak-anakku, biasakan kalau kita berbuat segala sesuatu kebaikan, bacalah bismillah dan diakhiri dengan membaca hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat, bertawakal. Bertawakal itu berarti berserah diri kepada Allah. Setelah kita berusaha, segala sesuatunya kita pasrahkan kepada Allah, itu namanya tawakal. Bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabar apabila kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak hati, kita hendaknya selalu bersabar. Karena segala sesuatu itu yang memberikan yaitu Allah. Dan bersyukur kepada Allah apabila kita mendapatkan sesuatu kenikmatan, jangan lupa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memberi kenikmatan kepada manusia tidak bisa dihitung dengan uang, tapi sudah banyak sekali nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu kita hendaknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, selalu berzikir dan berdoa kepada Allah. Apa tahu zikir itu? Zikir itu mengingat kepada Allah. Kapan saja, di mana saja boleh kita membaca zikir. Contohnya saja zikir, sampean banyak membaca sholawat, banyak membaca kalimah-kalimah thayyibah. Nah itulah namanya berzikir, yaitu selalu ingat kepada Allah. Macamnya amal soleh yang kedua yaitu amal soleh terhadap manusia. Maksudnya menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contoh
memberikan senyuman kita terhadap orang lain, hendaknya memberikan senyuman itu termasuk sedekah. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain. Terhadap orang lain kita hendaknya bersikap ramah, bersikap tawadhu dan lain sebagainya. Yang kedua, bersikap ramah dan bertutur kata yang santun. Kalau kita berbicara dengan orang lain, lebih-lebih dengan bapak ibu guru, hendaknya bersikap sopan santun. Karena kalau kita bersikap ramah santun, bukti kalau kita itu melaksanakan amal soleh terhadap manusia. Yang ketiga, bersikap jujur. Jujur, baik jujur dalam perbuatan maupun perkataan. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Yang kelima, saling menolong dalam kebaikan. Itulah contoh amal soleh terhadap sesama manusia. Yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan. Maksudnya menjaga kelestarian alam. Terhadap lingkungan kita diperintahkan untuk beramal soleh. Contoh beramal soleh terhadap lingkungan alam: 1. Membuang sampah pada tempatnya. Anak-anakku, jangan sampai membuang sampah seenaknya. Karena dengan membuang sampah di tempatnya itu merupakan bukti kita melaksanakan amal soleh terhadap lingkungan. Karena akibat orang yang membuang sampah di sembarang tempat itu sudah termasuk melanggar atau akibatnya sangat besar sekali. Kalau orang membuang sampah di kali, akibatnya apa? Terjadi banjir dan lain sebagainya. Kita sebagai orang yang beriman berusaha, kita hendaknya selalu menjaga kelestarian alam. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menjaga keseimbangan alam sehingga alam tetap lestari. Terus yang keempat, mendaur ulang sampah. Kalau kalian bisa mendaur ulang sampah, gunakan sampah itu menjadi produksi, menjadi hal yang bermanfaat. Itu lebih baik. Makanya hendaknya kalian dalam menuntut ilmu mumpung kalian masa belajar, carilah ilmu sebanyak mungkin sehingga bisa menjadikan kalian menjadi anak yang bermanfaat. Yang kelima, melaksanakan atau melakukan penghijauan. Atau apa tahu penghijauan itu? Yaitu menanam tanaman sehingga tidak menjadikan lingkungan menjadi bersih atau lingkungan menjadi sehat sehingga tidak gersang. Yang keenam, tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak ekosistem yang ada di alam ini. Demikianlah contoh-contoh amal soleh. Macamnya amal soleh ada 3, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa taala, amal soleh terhadap sesama manusia, yang ketiga amal soleh terhadap lingkungan alam. Sekarang amal soleh selanjutnya yaitu amal jariah. Apa tuh amal jariah? Adalah perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala
dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meski ia telah meninggal dunia. Berarti amal jariah itu amal yang tidak putus pahalanya walaupun orang yang beramal itu sudah meninggal dunia. Pahala amal jariah akan terus mengalir selama orang yang masih hidup dapat memanfaatkan hasil kebajikan orang yang ia tinggalkan di dunia. Jadi pahalanya tetap mengalir walaupun orang yang yang berinfak itu sudah meninggal dunia, apabila selama masih dapat dimanfaatkan hasil kebajikan yang ditinggalkan di dunia tersebut. Contohnya membangun masjid, contohnya lain menulis buku, mengajarkan ilmu, yang keempat wakaf Al-Quran. Seandainya sampean kalau di masjid ya memasukkan infak selama masjid itu masih digunakan untuk melaksanakan sholat dan hal-hal yang baik, insya Allah masih mendapatkan pahala. Seandainya sekalian menulis buku yang bermanfaat, selama buku itu masih dimanfaatkan oleh orang lain, kalian tetap mendapatkan pahala. Mengajarkan ilmu, ya berarti kalian mengajarkan ilmu kepada orang yang belum mengerti sehingga menjadi mengerti dan diamalkan, insya Allah tetap mendapatkan pahala. Sekarang hikmah beramal soleh atau manfaat beramal soleh. Pertama, orang yang beramal soleh diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 9. Dua, diberi tambahan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Maryam ayat 76. Orang yang beramal soleh diberi kehidupan yang baik dan layak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah ditata oleh Allah, karena orang tersebut selalu berbuat kebaikan. Yang keempat, dihapuskan dosa-dosanya. Yang kelima, dijauhkan dari kerugian di dunia dan akhirat. Yang terakhir, mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa. Ya, itulah hikmah beramal soleh. Oleh karena itu anak-anakku hendaknya berusaha berbuat kebaikan, karena kita mumpung ada kesempatan untuk berbuat kebaikan, mari kita berusaha berbuat kebaikan. Kalau kita berbuat kebaikan sebesar sekecil apapun, ya pasti Allah akan membalasnya. Dan sebaliknya, kalau kalian berbuat kejahatan atau berbuat hal yang tidak baik sekecil apapun, tetap akan mendapatkan balasannya. Demikian anak-anakku materi pada pagi hari ini. Ya, untuk tugas hari ini belum ada, tidak saya beri tugas, tapi tolong anak-anakku ya dipelajari sehingga kalian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan materi pada pagi hari ini bisa manfaat. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.